welcome to TDW Talk. Nah, kali ini kita mau bincang-bincang santai nih sama narasumber yang sebenarnya satu tim juga. Josu! Jordi. Jordi Suharli. Oke. Gimana Jor kabarnya? Dahsyat, luar biasa dong, Will. Nah, kita santai-santai aja ya Jor ya. Boleh. Nah, gue mau nanya nih sama lo, di masa pandemi kayak gini, kita nih sebagai generasi milenial, apa sih yang harus kita lakuin? Sebagai generasi milenial sih kita harus yang pertama adalah mindset sih. Di masa-masa pandemi kayak gini bukan berarti nggak ada jalan buat semuanya. Mungkin kan kalau misalkan kita tarik lebih jauh lagi, bukan kita doang nih yang mengalami krisis pandemi kayak gini. Tapi banyak banget di luar sana seluruh dunia gitu kan mengalami krisis ini. Tapi ada dua nih. Yang pertama adalah dia menyerah sama keadaan atau dia menganggap keadaan ini, pandemi ini adalah peluang untuk hal barunya gitu kan. Kayak gitu sih Will. Apalagi generasi milenial harusnya kita banyak belajar. Pas pandemi kayak gini kan kita dirumahkan gitu kan. Harus ada hal positif yang bisa kita syukurin, seperti di rumah lebih sering sama keluarga, masih banyak waktu, banyak gitu kan. Jadi untuk kita-kita yang alasannya mana bisa sih gue belajar atau baca buku atau gue pelajarin hal-hal baru, alasannya nggak ada waktu, giliran dirumahkan tetap aja tuh dia ada yang nggak baca buku. Nah itu harus diperbaiki tuh buat milenial yang sekarang ya. Pengen kayak gitu sih. Kalau lu sendiri sekarang kesibukannya apa sih Jor? Ya kesibukannya sama lah kita sepertinya ya kan. Iya benar juga sih ya. Tapi di satu sisi ya selalu manfaatin peluang sih kalau gua. Jadi satu sisi kerja sebagai karyawan, kita harus injak dua kapal juga nih seperti yang diajarin Iya, sama guru betul. kita kan. Harus ada bisnis gitu kan. Harus menambah ilmu baru, baca buku baru gitu kan. Untuk ada quote yang bilang kalau kita nggak beradaptasi, pilihannya adalah adaptasi atau punah gitu kan. Andai kata kenapa dinosaurus punah karena dia nggak beradaptasi gitu, sedangkan yang lain bisa sampai sekarang karena dia beradaptasi. Ya kayak gitu sih Will, kita harus menambah ilmu baru lah. Sibukan gue situ. Tadi kan lu singgung masalah buku-buku nih. Mm-mm. Lu sendiri sekarang apa aja sih buku yang biasa lu baca atau lu suka baca? Iya buku sih banyak sih, cuman kalau misalkan palingnya tentang apa yang gue baca sekarang ini, tentang investasi dan tentang mindset, tentang leadership dan tentang keuangan gitu. Nah salah satunya ya buku guru kita Patung Desa Moringin, yang Financial Revolution tuh. Ya itu menurut gue sangat penting banget untuk kita sebagai milenial baca, bahkan bukan milenial doang, seluruh golongan lah. Tapi lebih bersyukur lagi kalau kita dari milenial kita udah paham nih buku ini. Ya itu sih yang lumayan penting. Isinya apa aja sih bukunya yang Financial Revolution dari Patung? Banyak sih, di situ kan ada berbab-bab ya. Paling sedikit gambaran aja sih yang menurut gua penting untuk di share. Yang pertama Patung share mental gitu kan. Bab yang keberapa ya, dia bilang kenapa banyak orang nggak kaya gitu. Alasannya ternyata masuk akal banget. Di sana contoh yang di buku itu dibilang, pertama goal kita nggak jelas atau kita nggak ada tujuan gitu kan. Kalau kita nggak ada tujuan hidup ya nggak bakal tuh kaya. Misalkan kaya kan berbeda-beda. Ada orang yang menurut dia kalau gue punya uang 2 juta gue udah kaya nih. Ada orang yang punya 2 miliar baru gue kaya. Ada orang yang punya 2 triliun baru kaya. Nah kaya kan beda-beda. Tentuin kita goalnya apa nih, kaya kita apa nih. Kalau misalkan kita nggak ada goal ya nggak bakal bisa boro-boro kecapai gitu kan. Kayak yang Patung bilang, kalau kita naik taksi, di buku itu juga ada, masuk ditanya supirnya mau kemana, nggak apa-apa, habis-habis jalan-jalanin aja ya kan. Ada dua pilihan, antara supir taksinya marah ke kita atau dia nganterin kita ke rumah sakit jiwa kan. Oh bego nih orang gitu kan. Nah yang ketiga lagi ada supir taksinya pinter nih, dia nanya punya duit berapa dek. Kalau kita jawab contoh 200.000, ya dia bawa keliling sampai argonya 200.000, diturunin lagi tempat yang sama. Ya begitu juga hidup kita lah. Di buku itu dibilang kalau kita nggak tujuannya sama kayak kita naik taksi atau sekarang kan naik Grab, naik Gojek kan lucu aja bang mesen Grab.
kemana tujuannya nggak tahu. Ya jalanin aja dulu ya kan, bingung abangnya gitu. Ya mindset sih. Kalau lu sendiri sekarang itu goalnya apa tuh, Jor? Kalau goals gue sih yang pertama ini ya gue pengen mencapai, ya kebetulan udah tercapai. Waktu itu goal gue adalah bisa dapat income 7 juta per bulan gitu kan. Ya menurut gue itu luar biasa sih. Lagi-lagi lulusan SMA belum lulus kuliah bisa dapat income segitu, dan yakin dah cepat atau lambat kalau kita tulis goal kita pasti tercapai gitu, karena kita udah monitor, kita udah tahu nih goal kita ini harus gimana, cari cara supaya tercapai gitu kan. Akhirnya ya tercapai gitu. Kalau misalkan kita nggak tulis sama sekali, ya jangan harap lah gitu kan. Ya paling tercapai mujizat, hoki, atau tiba-tiba dapat uang kaget gitu kan, ya boleh bisa aja, cuman kan itu nggak bertahan lama gitu. Well, Lu ini kan tipe orang yang pekerja keras banget nih ya. iya. Apa sih motivasi lu selama lu bekerja gitu? Eh, ya pekerja keras banget, ya nggak juga lah. Cuman Ya. ya pertama kenapa motivasi gue kayak gitu, karena gue nggak mau susah lah intinya, karena gue udah ngalamin di masa kondisi terpuruk di saat papa gue meninggal, ekonomi jatuh, ngelihat mama gue dagang, cici gue mesti bayaran kuliah, bayaran sekolahnya susah waktu itu, dan gue juga sampai gue merasa susah banget. Akhirnya beasiswa, sekolahnya ikut beasiswa program orang tua asuh gitu. Bersyukur banget gue ditolongin sama komunitas gereja gitu kan, akhirnya bisa sekolah sampai ya. Dari situ gue mikir susah nggak enak kan. Omong kosong lah kalau orang bilang ya mendingan gue miskin tapi bahagia. Iya kan, Iya, kayak yang betul, patung betul, bilang jangan milih dong antara miskin sama bahagia, bisa pilihnya pakai dan. Kaya dan bahagia. Jangan bilang orang yang miskin itu bahagia, pasti dia ada masalah gitu kan. Ya makanya gue punya dorongan, gue nggak mau susah lagi kan. Gue kasihan lihat mama gue, lihat dede gue yang sekarang masih sekolah, ya gue pikir ya gue harus kerja keras gitu. Kalau gue nyantai ya gimana ya gitu. Tapi ya Will, kalau misalkan dibilang kerja keras juga nggak cukup sih, yang penting kita harus kerja cerdas juga. Kerja cerdas gimana, kita harus ngelihat peluang-peluang yang ada nih. Kan sering kali kita sebetulnya ada nih peluang kita di depan mata, cuman karena kita nggak open minded, kita nggak ngeliat peluang itu gitu. Kayak kita udah tertutup, enggak lah, menurut gue itu kurang nyaman gitu. Jadi kita stand di zona nyaman, ya akhirnya kita nggak bertumbuh gitu. Pas itu gue juga diajarin lah sama Pak Fuad. Pak Fuad pernah bilang kalau kita mau nginjak 2 kapal, jangan dua-duanya jadi karyawan. Misalkan kita pagi sampai sore jadi karyawan, malamnya malah kita jadi karyawan lagi. Karena gue pernah di saat pas itu lagi libur kuliah, pagi sampai sore gue kerja nih, sore sampai malamnya gue jadi tukang fotokopi. Ya kenapa? Gue pikir ya mau kerjaannya apa kek, Apa enggak selama iya, menghasilkan uang? dapat duit kan. Tapi ternyata dari belajar ya jangan, malam itu coba kita fokus ke bisnis atau pengembangan ilmu kita gitu. Jangan injak 2 kapal, dua-duanya karyawan. Jadi kerja keras nggak cukup, harus kerja cerdas. Well. Iya. Tadi kan lu ada singgung tentang Pak Fuad ya. Kita kan tahu nih, mungkin lu bisa kasih tahu ke teman-teman Pak Fuad itu siapa dan kenapa sih sepenting itu kata-kata dia buat lu gitu. Ya Pak Fuad kan salah satu authorized trainernya dari Pak Tung di Semaringin kan, leader kita itu. Ya Pak Fuad juga leader kita. Ya menurut gua kenapa beliau sangat penting omongannya, karena beliau sudah mempraktekkan semua omongannya gitu kan, kayak Pak Tung. Jadi ya benar juga sih, setelah gua praktekkan omongan beliau benar juga. Akhirnya gua merasakan oh iya benar, 2 kapal itu nggak bagus. Jadinya ya boleh juga tuh untuk teman-teman bisa ngikutin Pak Fuad Zaki, karena Pak Fuad Zaki terkenal juga di leadershipnya, NLP trainernya juga, sama itunya apa tuh sales. Pak Fuad dijuluki kan Ya. jago jualan ya kan, jago jualan. Atau FZ itu bukannya Fuad Zaki tapi Fuad jualan ya kan. Ya itu ya gue belajar banyak lah habis itu, karena menurut gue Pak Fuad ya salah satu apa ya, panutan gue juga sih. Gue harus ikutin dia, apalagi kisahnya Pak Fuad juga hampir mirip-mirip sama gue, yang dimana keluarganya juga ya kurang mampu waktu itu, bahkan sampai
orang tuanya sempat bangkrut, akhirnya Pak Fuad terlilit hutang segala macam, akhirnya Pak Fuad bangkit gitu kan. Ya salah satu jadi inspirasi lah. Berarti selain Pak Tung inspirasi lu, ada Pak Fuad Zaki inspirasi Iya. lu. Selain itu ada lagi nggak sih Jor inspirasi selain di dua itu? Ada sih banyak. Gimana? Ya, ada banyak contohnya seperti Pak Ongkyo Janto, seperti Mr. James Gui, ya banyak-banyak lah. Seperti Pak Ronald Sitolang, gitu kan, Pak Ronald Sitolang yang jago negosiasi, Pak Hendrik Ronald yang jago service klien gitu kan. Ya masih banyak, Pak Marcel yang jago internet marketing. Ya gue belajar sih, terus belajar lah kita. Supaya walaupun kita nggak expert di bidang itu kan kita belajar dari yang expert supaya nanti kita jadi expert gitu. Nah tapi ya fokusnya gue adalah ya ke public speaking sih sebetulnya. Jadi gue lebih lihat ke Pak Tung, Pak Ongki Yojanto, Pak Fuad nih inspirasi gue karena kalau kita nempel ke orang itu ya kita akan jadi seperti dia gitu ya. Salah satunya ya gue suka sama Pak Tung. Kalau Pak Tung ngajarin apapun, seminar apapun kayak nggak pernah bosen sama sekali gitu kan. Ya jadi gue pengen nih Ke bawah ya semangatnya. coba nih pas gue sharing pada nggak bosen gitu gimana kan. Ya pengennya sih. Nah Jor, lu kan di kantor nih yang gua tahu ya, selama di kantor tuh lu hobi banget nih baca buku. Kayak tadi lu baca buku Patung yang Financial Revolution. Gimana sih sebagai anak muda yang punya hobi baca buku? Karena kan anak muda zaman sekarang kan udah jarang banget yang hobi baca buku. Itu gimana sih caranya? Maksudnya biar Oke, gue paling ceritain sedikit tentang gue ya. Gue sama sekali nggak suka baca buku, sama sekali nggak suka ikut-ikutan seminar gitu kan. Ya males lah gitu. Karena kalau dilihat dari background ya gue dulunya anak bandel gitu. Kalau teman-teman pada tahu gue dari SD SMP itu kan gue anak bandel banget gitu kan. Bahkan gue mulai baca buku ini pas ya nempel sama Patung sih. Gue sama sekali nggak pernah baca buku tentang begitu. Paling ya gue baca buku kalau ulangan gitu kan. Kalau baca buku ulangan kan ya kita biasanya hafal mati, habis ujian jadi lupa gitu kan. Tapi kalau baca buku yang ini ya kita benar-benar ngeresapin ya. Motivasi gue baca buku adalah pertama ya ikut seminarnya Financial Revolution, belajar dari Patung, buset dahsyat juga nih the power of baca buku gitu. Akhirnya gue ya praktek lah, susah bener, tapi gue mulai disiplin nih. Semalas-malasnya gue bilang yaudah hari ini satu halaman aja dah, satu halaman aja dah gitu kan. Padahal udah ada nih to-do list sehari 20 halaman, tapi kan kadang susah gitu. Habit gue masih kayak males baca buku, ngantuk. Gue baca 10 aja hampir udah ngantuk gitu. Tapi lama-lama progres bisa juga tuh habis 1 buku, 2 buku, 3 buku sampai banyak gitu sekarang. Ya intinya sih kalau misalkan sebetulnya kalau kata Anthony Robbins gitu ya. Anthony Robbins ya pelatih sukses nomor 1 di dunia, dia bilang ada 6 human need, di mana kebutuhan manusia gitu ada 6 gitu kan. Kalau misalkan baca buku udah jadi kebutuhan kita nggak bakal males tuh. Contoh kayak kita makan, kenapa kita harus makan? Kita butuh makan gitu. Kalau kita udah jadi habit baca buku itu adalah kebutuhan kita, pasti kita baca gitu. Makanya tapi kembali lagi ke diri kita punya needs gak yang mendorong kita buat baca buku gitu kan. Karena gue punya keinginan yang sangat kuat, gue pengen sukses, gue pengen ngubah hidup gue gitu kan, menjadi life will never be the same gitu. Ya gue harus ngancurin bad habit gitu kan. Gue harus yaudah yuk baca buku. Kemarin gue sempat baca ini Will, kalau boleh share. apa tuh? Ada extra miles di mana di situ disebutin perbedaan orang sukses dan orang gagal sebetulnya cuma satu, kebiasaan. Contoh ya habit, kayak misalkan orang biasa kerja 8 jam misalnya, orang yang sukses lebih dari 8 jam. Orang biasa tidurnya malam-malam sampai tengah malam gitu kan, bangun siangan terburu-buru. Orang sukses manfaatin waktunya. Nah ada satu yang disebut sangkut paut sama buku. Orang gagal nggak pernah nih baca buku, jarang banget. Tapi kalau orang sukses selalu nyempetin 5 halaman aja per 1 hari.
lihat progresnya selama 10 tahun. Orang gagal itu yang gak pernah baca buku sama sekali. Orang sukses yang baca buku cuma sehari 5 halaman aja. Lu lihat perbedaannya 10 tahun. Beda bumi dan langit. Kayaknya Pak Tung juga pernah share di Instagramnya tuh tentang itu dah mirip-mirip gitu. Dimana perbedaan orang sukses sama orang gagal cuma beda dikit. Beda tambahan dikit aja. Yang satu nggak baca buku, yang satu baca 5 halaman atau 1 halaman. 10 tahun 1 halaman terus, habis berapa buku? Knowledge yang dia dapat banyak. Iya kan? Ya kayak gitu sih sebetulnya. Jadi itu motivasi gua. Boleh dong Jor rekomendasiin kita nih buat anak-anak generasi milenial buku-buku yang bagus banget gitu, yang cocok lah buat kita gitu. Ya banyak sih buku-buku yang bagus, tapi serius menurut gua penting banget nih buat kita adalah buku Rich Dad Poor Dad. Dia karangan Robert T. Kiyosaki. Itu bagus banget lah. Itu mengubah mindset supaya kita nggak selamanya jadi karyawan gitu kan. Nanti di situ juga ada 4 kuadran di mana investor, self-employed, bisnis dan employee biasa gitu kan. Nah di situ diajarin tuh bagaimana cara orang kaya menjadi lebih kaya atau orang miskin ya stay miskin gitu. Itu penting banget tuh. Rich Dad Poor Dad boleh dibaca, itu murah juga kok, bisa dicek di toko-toko buku. Dan ya Financial Revolution Pak Tung sih itu penting banget, saling melengkapi lah. Nah setelah itu ya banyak lah, bisa langsung tanya-tanya ke gua lagi nanti atau hubungin Instagram gua gitu. Promosi lah. Instagramnya apa tuh? Jordi Suharli 07. Ya. Jordi Suharli 07. Oke, Jor, thank you banget Thank you, udah ngobrol-ngobrol santai. Oke. Ya semoga bermanfaat lah. Ya, semoga bermanfaat buat semua teman-teman yang nonton. Ditunggu podcast kita selanjutnya ya. Dah.